Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas PTIKC Angkatan 2022, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkait klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronik analog terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Pertama, komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk bekerja. Komponen pasif terbagi menjadi tiga. Yang pertama resistor, kedua kapasitor, ketiga induktor. Pertama kita membahas resistor. Resistor di sini berfungsi sebagai penghambat arus dan tegangan, di mana hambatannya ini disebut dengan resistansi atau ohm. Resistor terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fixed resistor, di mana nilai resistensinya tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Yang kedua, variabel resistor, di mana nilai resistensinya dapat diubah secara manual. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor ini berfungsi dapat menyimpan dan memfilter muatan listrik dalam waktu sementara dan nilainya tidak dapat diubah-ubah. Satuan kapasitor yaitu psikofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Kapasitor ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kapasitor non-polaritas, di mana tidak memiliki kutub positif negatif dan dapat dipasang bolak-balik pada rangkaian elektronika. Yang kedua itu kapasitor polaritas, di mana memiliki kutub positif negatif dan tidak dapat dipasang bolak-balik pada rangkaian elektronika. Selanjutnya yaitu induktor. Induktor ini berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Induktor ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama induktor tetap. Induktor yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Yang kedua induktor tidak tetap, di mana induktor yang nilainya tidak dapat diatur dan diubah. Di mana induktor yang nilainya ini dapat diatur dan dapat diubah-ubah. Selanjutnya itu komponen aktif. Komponen aktif ini merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Jenis-jenis komponen aktif ini yang pertama itu dioda, transistor, IC, integrated circuit, dan saklar atau switch. Pertama kita membahas dioda. Dioda ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya, reverse bias. Dioda ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu dioda penyearah, kedua dioda Zener, tiga LED atau light emitting diode, keempat dioda foto, kelima SCR, keenam dioda laser. Selanjutnya transistor. Transistor ini berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah osilator, modulator, dan lain sebagainya. Memiliki tiga terminal kaki yaitu basis, emitor, dan kolektor. Transistor terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama transistor bipolar, di mana prinsip kerjanya itu memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Yang kedua itu transistor efek medan, di mana transistor efek medan ini memiliki tiga kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. Selanjutnya itu IC atau integrated circuit. IC ini terdiri dari ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. IC ini berfungsi sebagai penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Selanjutnya yang terakhir itu saklar atau switch. Saklar ini digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on or off dalam peralatan elektronika. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.